Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Kasyifatus Sajah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah utus dan Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, hadirin rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Sajah karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dan juga penulis kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, yang telah menyusun, menulis, dan juga mensyarah kitab ini. Semoga mereka semua mendapatkan pahala dari Allah, dan apa yang mereka lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah, yang pahalanya terus mengalir kepada mereka semua hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan suratul Fatihah juga untuk orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, buyut kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita yang telah terlebih dahulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menerima semua amal baiknya, mengampuni segala dosanya, menempatkan di tempat terbaik di sisinya, yaitu di Jannatun Naim. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita hadiahkan juga suratul Fatihah untuk orang-orang sakit di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera sembuhkan segala penyakitnya, dan mengembalikan mereka dalam kondisi seperti semula, sehingga mereka dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan ya. Oh iya betul. Oh ya, untuk calon anaknya Mas Girby dan juga untuk istri Mas Girby, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dipelihara janinnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dapat lahir dalam keadaan sehat,
dalam keadaan selamat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kitab Kasyifatus Saja, di mana pada minggu lalu kita sudah membahas dan menyelesaikan muqaddimah. Nah, yang minggu lalu kita bahas itu adalah muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Nawawi sendiri. Ya, jadi muqaddimah beliau tentang kitab ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam muqaddimah, tapi ini adalah muqaddimah dari matan yang ada di kitab, yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi. Ya, jadi ini muqaddimah dari Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami yang kemudian disyarah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini ada dua muqaddimah. Muqaddimahnya Syekh Nawawi sendiri dan muqaddimahnya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami yang kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi matan aslinya itu adalah begini kalau kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sebenarnya singkat tulisan aslinya, matan aslinya itu hanya muqaddimah singkat seperti ini, tapi kemudian dijelaskan secara luas oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, gitu. Kalau orang mau berbicara atau menulis, pasti kan baca basmalah, baca alhamdulillah, kemudian sholawat. Sama seperti kita kalau mau berpidato, mau menyampaikan sesuatu, berceramah misalnya, itu kan selalu ada muqaddimahnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in dan seterusnya. Nah, ini sama. Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami juga di dalam kitabnya mengawali kitabnya dengan muqaddimah seperti itu, tapi kemudian dijelaskan maksud dari muqaddimah beliau itu apa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini qala al-musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif, berkata musannif. Musannif itu siapa? Pengarang kitab. Yaitu yang dimaksud adalah Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif, penulis kitab, yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya maksud dijelaskan, disyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kan? Di atas dikatakan bismillah, kemudian di bawah disebutkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu maksudnya apa gitu? Maksud bismillah itu apa? Maknanya ai bikulli ismin min asma'iz zat al-a'la al-mausuf bi kamalil af'al au bi iradati dzalika u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Nah, yang dimaksud dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu adalah bikulli ismin, ya, dengan seluruh nama, bikulli ismin, dengan seluruh nama, min asma'iz zat al-a'la, dari nama-nama zat yang paling tinggi. Jadi kalau kita katakan bismillah, itu maknanya adalah kita menyebut nama, yaitu nama Allah dengan segala nama di antara nama-nama zat yang paling tinggi. Ya, zat yang paling tinggi yaitu Allah itu sendiri. Jadi kalau kita sebut bismillah, itu berarti kita menyebut seluruh nama Allah yang merujuk kepada zat yang paling tinggi. Ya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menggunakan nama Allah bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti kita menyebut seluruh nama Allah yang baik-baik itu. Ya, seperti Asmaul Husna itu. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Malik, Al-Qahhar. Itu semua kita sebut bikulli ismin min asma'iz zat. Karena nama Allah itu mencakup seluruh nama-nama itu. Begitu kita sebut nama Allah, berarti seluruh nama milik Allah kita sebut. Nah, maksudnya begitu.
min asma'idzat, di antara nama-nama zat yang paling a'la, yang paling tinggi. Zat yang paling tinggi ya Allah itu sendiri. Jadi nama Allah itu sudah mencakup seluruh nama. Begitu kita sebut Allah, sejatinya sudah menyebut seluruh nama-nama yang lain itu. Al-mausuf bikamalil af'al, di mana zat yang paling tinggi itu, yaitu Allah, mausuf bikamalil af'al, disifati dengan seluruh perbuatan yang sempurna. Kamalul af'al, ya. Bersifat dengan sifat perbuatan yang sempurna. Jadi Allah itu seluruh perbuatannya adalah perbuatan yang sempurna. Bikamalil af'al. Ya. Au bi'iradati dzalika, atau dengan kehendak daripada perbuatannya itu. U'allifu mutabarrikan au musta'inan. Dengan nama-nama tadi, u'allifu, aku menulis, mengarang kitab ini, mutabarrikan, seraya berharap barokah. Mutabarrikan, seraya berharap barokah, mengambil keberkahan, au musta'inan, atau meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada siapa? Dengan Allah tentunya. Dengan zat al-a'la tadi. Dengan zat yang maha tinggi tadi. Fassarahu bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyatihi ala usulil fiqhi. Nah, yang seperti itu tadi, makna Bismillahirrahmanirrahim yang seperti kita jelaskan tadi itu dijelaskan, ditafsirkan oleh Syekhuna Ahmad Dimyati namanya. Oleh guru kami yang namanya Ahmad Dimyati fi hasyatihi ala usulil fiqhi, dalam kitab Hasyah ala usulil fiqh. Ibtada'a al-musannifu kitabahu bil basmalah iqtidaan bil kitabil aziz fi ibda'ihi biha. Nah, kenapa kemudian musannif, penulis aslinya yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami itu memulai kitabnya dengan basmalah. Ibtada al-musannif kitabahu bil basmalah. Penulis memulai kitabnya ini dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, iqtidaan bil kitab al-aziz, karena mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, beliau mengikuti susunan atau mencontoh apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Fi ibda'ihi biha, di mana Al-Qur'an itu memulai susunannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ai fil lauhil mahfud au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, yang seperti itu, susunan yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, itu adalah susunan fil lauhil mahfud, susunan Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat di lauhil mahfud. Ya. Karena kita tahu Al-Qur'an itu kan surat pertama yang turun bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan surat Al-Fatihah, kan begitu. Nah, kalau kita berpikir Al-Qur'an dimulai dengan bismillah, kalau kemudian kita kaitkan dengan surat pertama yang turun pada Nabi Muhammad, berarti kan salah. Karena surat yang pertama turun bukan surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang pertama itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah susunan yang ada di Lauhil Mahfud. Jadi Al-Qur'an itu turun dengan beberapa tahap. Ada 3 tahap turunnya Al-Qur'an. Biasanya ini dikaji ketika nuzul Qur'an. Ya, di mana Al-Qur'an itu turun 3 tahap. Pertama adalah dari Allah langsung dengan seluruh isi Al-Qur'an, lengkap. Dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu, sampai surat An-Nas, diturunkan langsung dari Allah, lengkap, ke mana? Ke Lauh Mahfud. Itu fase pertama, tahap pertama. Kemudian dari Lauh Mahfud, diturunkan ke Baitul Ma'mur. Masih dengan susunan yang lengkap. Dari Baitul Ma'mur, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, turunnya kepada Nabi Muhammad ini bukan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi diturunkan dengan bertahap, bukan langsung lengkap satu Al-Quran. Ya. Dan itu dimulai dari surat Al-Alaq tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu 3 tahapan dalam Al-Quran. Nah, yang diambil di sini adalah
mencontoh susunan Al-Quran ketika berada di Lauhil Mahfuz itu. Ya. Au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf, atau setelah Al-Quran itu kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam mushaf seperti Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Nah, Al-Quran yang kita baca sekarang ini mengikuti susunan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Begitu maksudnya. Susunan Al-Quran seperti sekarang itu arahan dari Nabi. Tapi nyetaknya, kemudian disatukan. Kan dulu sebelum zaman Utsman, ada beberapa versi Al-Quran. Kemudian Utsman lah yang menyatukan, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani itu. Supaya seragam semua. Supaya orang Irak, orang Mesir, orang Saudi itu tidak bingung ketika membaca Al-Quran karena beda-beda versi. Nah, disatukan oleh Utsman dengan Mushaf Utsmani itu. Itu namanya kodifikasinya, pencetakan Al-Qur'annya. Tapi kalau susunannya, urutannya itu dari Rasulullah. Nah, Rasulullah mengikuti apa yang ada dalam Lauh Mahfuz itu. Wa amma ma ruya anna awwala ma katabahul qalam ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba. Adapun hadis yang meriwayatkan bahwa tulisan awal yang ditulis oleh kolam, ya, kolam itu ya pena, ya, itu adalah kalimat ana at-tawwab wa ana atubu ala man taba. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa yang pertama kali ditulis oleh kolam adalah ana at-tawwab, aku adalah zat yang maha menerima taubat. Wa ana atubu ala man taba, dan aku menerima tobat setiap orang yang bertobat kepadaku. Itu adalah tulisan pertama yang ditulis oleh kolam, bukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi saqil arsy. Tulisan itu bukanlah bagian dari Al-Quran, tapi tulisan yang berada di tiang arash. Tiang arash, ya. Benar, itu ditulis pertama oleh kolam, tapi itu bukan Al-Quran, begitu loh maksudnya. Tapi itu tulisan yang terdapat di tiang arash. Jadi di tiang arash itu ada tulisan seperti itu. Ana at-tawwab, aku adalah zat yang maha menerima taubat, dan aku akan menerima taubat setiap orang yang bertobat kepadaku. Ya, penjelasannya adalah itu tulisan yang ada di saqul arsy, di tiang arsy. Nah, kemudian alasan kedua, tadi alasan pertama karena mengikuti susunan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, wamtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Alasan kedua, kenapa penulis itu memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena imtithalan wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti dan menaati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah dalam sabda beliau fi qaulihi inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis lain yang menyatakan bahwa hal pertama yang ditulis oleh kolam adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna awwala ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hal pertama yang ditulis oleh kolam adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang tadi dijelaskan, ada hadis yang mengatakan kalimat pertama yang ditulis oleh kolam itu adalah ana at-tawwab tadi. Tapi itu adalah tulisan yang ada di dalam tiangnya arash. Ini yang ditulis oleh kolam yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang dimaksud adalah tulisan dalam Al-Quran itu. Fa'idha katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Ya. Maka apabila kalian menulis sebuah kitab, menulis sebuah tulisan, kata Nabi, faktubuha, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Awwalahu, di awalnya. Jadi Nabi memerintahkan apabila kita menulis sesuatu, apalagi menulis kitab, dalam bahasa Arab itu kitab bisa diartikan kitab, buku, atau kitab ini, bisa diartikan tulisan, bisa diartikan surat. Ya. Intinya yang berbentuk tulisan itu dinamakan kitab. Kalau kalian menulis suatu tulisan, kata Nabi, maka tulislah bismillah awwalahu, di awalnya. Setiap tulisan diawali dengan bismillah.
Wahia miftahu kulli kitabin unzila. Sesungguhnya bismillah itu adalah miftah, kunci, pembuka. Ya. Miftah itu kunci. Maksudnya adalah pembuka. Kulli kitabin unzila. Pembuka dari setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi. Baik Al-Quran, baik Zabur, Injil, kemudian apa? Taurat. Itu semua diturunkan oleh Allah dan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi miftahu kulli kitab. Bismillah itu adalah pembuka dari setiap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Walamma nazala alayya Jibril biha a'adaha thalathan. Dan ketika malaikat Jibril itu turun kepadaku membawa bismillah ini, jadi ketika malaikat Jibril turun kepadaku untuk menyampaikan kalimat bismillah ini, a'adaha thalathan. Beliau mengucapkannya kepadaku sebanyak 3 kali, mengulangnya sebanyak 3 kali. Dibaca 3 kali oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wa qala, kemudian dia mengatakan, hiya laka wa li ummatika. Bismillah itu adalah untukmu dan untuk umatmu. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim fa inni lam ada'uha tarfata ainin mud nazaltu ala abika Adam alaihissalam wa kada al malaikah. Kata Jibril, bismillah itu adalah untukmu dan untuk umatmu. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim. Maka, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar tidak meninggalkan bismillah ini fi syai'in min umurihim, dalam satu hal pun dari perkara mereka. Artinya, Allah memerintahkan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril agar menyampaikan kepada umatnya supaya tidak meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Ya, apapun yang kita lakukan asal itu hal baik, setiap perkara yang baik itu harus diawali dengan Bismillah. Fa inni lam ada'uha tarfata ain. Sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan Bismillah ini, kata malaikat Jibril, sekejap mata pun. Sekejap mata pun aku tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ini sejak aku membawanya kepada bapakmu Adam. Wa kadza al malaikah. Demikian juga para malaikat tidak pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim ini. Makanya kita kan selalu diajari kalau kita mengerjakan sesuatu awali dengan Bismillah. Ya, karena memang ada hadisnya seperti ini. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan Bismillah, apalagi sesuatu itu sesuatu yang baik. Dan ada perintah dari Allah agar tidak meninggalkan Bismillah ini dalam perkara apapun, ya, yang baik-baik tentunya. Wa fi riwayatin, nah ini dalam satu riwayat, idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis suatu tulisan, menulis suatu kitab, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam riwayat hadis yang lain, dikatakan dalam hadis itu, idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis suatu tulisan, menulis sebuah kitab, faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Maka tulislah di awal kitab itu, di awal tulisan itu, tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha. Dan apabila kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah tulisan itu. Jadi nggak hanya sekedar ditulis, tapi juga dibaca. Ya, ditulis iya, kemudian dibaca juga iya. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah. Kemudian diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Ya. Apa kaitannya dengan hal ini? Kaitannya adalah dengan paragraf yang setelahnya ini, wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalah. Dikatakan dalam hadis tadi, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Kemudian dijelaskan, wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalah. Tidak diragukan lagi bahwa
kebiasaan Allah di dalam memulai setiap surat di dalam Al-Quran, itu Allah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat. Di setiap surat di dalam Al-Quran itu, Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Siwa Baro'ah. Kecuali surat Baro'ah. Atau surat apa itu? Taubah ya? Taubah. Ya, bisa kita sebut surat Baro'ah atau surat Taubah. Karena memang diawali dengan kalimat Baro'atum minallah. Begitu ya. Nah, kecuali surat Baro'ah ini tidak diawali dengan Bismillah. Nggak ada Bismillah kalau kita baca surat Baro'ah ini atau surat Taubah ini. Langsung Baro'atum minallah dan seterusnya. Kecuali surat Baro'ah, fanahnu ma'muruna bihi. Kita semua diperintahkan untuk membaca Bismillah, kecuali di surat Taubah ini atau surat Baro'ah. Demikian juga kalau kita gini, menyembelih hewan kurban, itu kan kita bukan baca Bismillah lengkap. Hanya Bismillahi Allahu Akbar. Nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena kita kan menyembelih binatang. Sedangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut ya nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu tidak cocok dengan ketika kita menyembelih itu. Demikian juga surat Baro'ah ini surat perang gitu. Surat perang ini, isinya peperangan semua, surat Taubah itu. Nah, yang cocok dengan itu adalah yang kita menyembelih, bacanya adalah Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Baru kita sembelih. Nah, sebelumnya kan kita bacakan niatnya dulu, ini untuk siapa kita berkorban. Nah, gitu. Nah, tadi kan kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nah, akhlaknya Allah itu salah satunya apa tadi? Memulai setiap surat di dalam Al-Quran dengan bacaan Bismillah. Maka kita pun juga seperti itu. Kalau kita menuliskan sesuatu, ikutilah Allah. Yaitu memulai dengan Bismillah. Gitu. Yang kedua, wa amalan bihadithi Abi Dawud wa ghairihi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajzam. Yang kedua, karena mengamalkan bihadithi Abi Dawud wa ghairihi, mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga para perawi hadis lainnya, yaitu hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap perkara, ya ini hadis ya, setiap perkara dzibalin yang memiliki nilai, yang memiliki kemuliaan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkara itu abtar, terputus. Au aqta, itu juga terputus. Au ajdam, itu sama, maknanya sama. Ya. Maka perkara itu terputus. Yang dimaksud terputus di sini adalah buntung. Nah, nanti kita jelaskan. Ya. Abtar itu maknanya sama. Abtar, au aqta, au ajdam. Ajdam itu dari kata judam. Judam itu lepra. Kalau orang kena penyakit lepra itu gimana? Anggota tubuhnya kan pada lepas-lepas semua kan, terputus. Jadi ada hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Setiap perkara yang memiliki nilai, yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus atau buntung. Nanti akan kita jelaskan yang dimaksud dengan abtar au aqta atau ajdam itu seperti apa. Wal balu asyaraf. Hadisnya berbunyi kullu amrin dzibalin. Nah, ini dijelaskan yang dimaksud dengan bal itu apa? Wal balu asyaraf wal uzmah awil hal. Yang dimaksud dengan bal itu adalah kemuliaan, ya. Tadi hadisnya kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang memiliki bal. Nah, bal itu apa? Bal itu adalah asyaraf, kemuliaan. Yang dimaksud dengan bal itu adalah kemuliaan. Jadi setiap perkara yang memiliki kemuliaan, syaraf, wal uzmah. Uzmah itu keagungan. Atau keagungan, awil hal, atau kondisi,
Wasya'an alladzi yuhtamu bi syar'an. Nah, jadi makna bal itu syaraf, kemuliaan. Yang kedua, uzmah, keagungan. Yang ketiga, hal atau sya'an. Hal atau sya'an itu artinya kondisi, keadaan alladzi yuhtamu bihi syar'an. Keadaan yang diperhatikan secara syariat. Artinya yang menjadi perhatian syariat. Berarti hal ini keadaan yang penting begitu. Segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan atau keadaan tertentu yang diperhatikan oleh syariat, ya, la yubda bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut atau kondisi keadaan tersebut terputus. Jadi bukan sia-sia sama sekali, enggak, tapi cacat, ya, buntung. Wa maknal ihtimam, ya, tadi dikatakan yuhtammu bi syar'an, diperhatikan secara syariat. Wa maknal ihtimam bihi, yang dimaksud dengan diperhatikan secara syariat adalah tolabuhu au ibahatuhu, dianjurkan atau diperbolehkan oleh syariat. Ya, jadi segala perkara yang diperintahkan oleh syariat atau dibolehkan oleh syariat, bahkan perkara yang mubah sekalipun, ya. Perkara mubah itu apa misalnya? Makan, itu kan mubah. Jalan, itu kan perkara-perkara mubah. Bahkan perkara mubah sekalipun, apalagi perkara yang wajib, harus diawali dengan bismillah. Karena kalau tidak, perkara tersebut menjadi cacat, buntung, terputus. Ya, terputus di sini nanti kita jelaskan yang dimaksud terputus itu adalah cacat, buntung. Bi an la yakuna muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi. Ya, yang dimaksud diperbolehkan itu adalah sesuatu yang tidak haram pada zatnya atau tidak makruh pada zatnya. Artinya kalau sesuatu yang haram atau makruh itu nggak boleh baca bismillah, gitu loh, ya. Ya, mau mencuri boleh, mau minum khamr, minum minuman keras, baca bismillah nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini adabnya seperti itu, karena tadi sesuatu yang haram, ya, bi an la yakuna muharraman, sesuatu tersebut haruslah tidak sesuatu yang haram pada zatnya, ya, kayak tadi khamr, minuman keras itu kan haram pada zatnya. Zatnya khamr itu sendiri sudah haram. Atau makruh, sesuatu yang makruh juga nggak boleh, gitu ya. Mau berzina, bismillah dulu. Ya, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Lakin la tutlabul basmalah ala muhaqqaratil umur. Nah ini, ya. Tetapi basmalah itu tidak dianjurkan, tidak dituntut untuk dibaca pada apa? Pada perkara-perkara yang hina. Muhaqqaratul umur, ya. Contohnya apa? Kakan si zabalin, seperti menyapu kotoran, menyapu sampah, itu nggak boleh baca bismillah, ya. Makanya kita kalau ke kamar mandi itu, karena kamar mandi ini kan tempat kotor, ya, tempat kencing, buang air di situ, nggak boleh baca bismillah. Atau menyebut nama Allah, bukan hanya bismillah, menyebut nama Allah di dalam kamar mandi itu nggak boleh. Sebelum masuk boleh, ya, tapi kalau sudah di dalam nggak boleh menyebut nama Allah itu. Makanya kalau kita wudhu, kalau saya wudhu, itu kan biasa baca bismillah, ya. Nah, jangan baca secara jahar, dalam hati. Karena niat wudhu kan ada Allahnya. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu jangan diucapkan. Fardhon lillahi ta'ala dalam hati, itu boleh. Karena nggak boleh menyebut nama Allah itu di dalam kamar mandi. Termasuk juga membawa tulisan Allah di dalam kamar mandi. Cincin misalnya yang ada tulisan Allahnya, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Kalau ya apa sama. Kalau dibuka ada nama Allahnya, nggak boleh. Ya, ada asma Allahnya di situ. Dulu Rasulullah pernah ketika mau masuk kamar mandi, dia copot dulu cincinnya. Karena di cincinnya itu ada lafadznya Allah. Karena cincin beliau kan tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dicopot dulu. Itu adab masuk kamar mandi. Nah, makanya orang Islam itu jarang yang punya kaos, punya kalung yang ada tulisan Allahnya. Bukan seperti agama-agama lain yang bangga dengan tulisan-tulisan Tuhan mereka ditulis di baju, apalagi ditato gitu kan. Nah, orang-orang Islam enggak, karena itu ada adab itu. Nanti kalau tiba-tiba masuk kamar mandi gimana? Kita nato Allah, tapi masuk kamar mandi. Nah, nggak boleh.
Atau baju kita kemudian dicuci di kamar mandi ada tulisan Allahnya, kan nggak boleh. Jadi nggak boleh sembarangan lafaz Allah itu. Ya, jadi tidak boleh atau tidak dianjurkan membaca basmalah itu pada perkara-perkara yang hina, yang kurang baik, yang tidak baik, seperti menyapu kotoran tadi. Ya. Wala tutlabu lidzikril mahdi kat tahlil, dan juga membaca basmalah itu tidak dianjurkan untuk zikir murni. Zikir murni itu seperti la ilaha illallah, tahlil seperti tahlil itu. Jadi sebelum tahlil itu nggak perlu baca bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya langsung aja la ilaha illallah gitu kan. Makanya kalau kita zikir setelah sholat itu nggak usah bismillah kan. Langsung aja astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nggak perlu bismillah dulu. Itu zikir mahd. Qala asy-Syaikh Amirah wal balu aidan al-qalbu. Nah, ini menurut Syekh Amirah yang dimaksud dengan al-bal, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki bal, kemuliaan dan juga keagungan, ditafsirkan lagi oleh Syekh Amirah, yang dimaksud dengan bal itu adalah al-qalbu, hati. Ya. Ka'annal amro li syarafihi wa 'azamihi malaka qalba sahibihi. Kenapa dinamakan dengan hati? Karena seolah-olah perkara yang dibacakan bismillah itu ya, li syarafihi wa 'azamihi, karena kemuliaan dan keagungannya, mala'a qalba sahibihi, ya, memenuhi hati orang yang membacanya. Listigholi bihi, karena kesibukan orang tersebut dengan keagungan tadi. Jadi dinamakan dengan hati juga menurut Syekh Amirah. Wa fi qawlihi fihi lis-sababiyah ala qiyasi qawlihi sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Nah, hadisnya tadi berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ada kata fihi di situ, ya. Setiap perkara yang memiliki kemuliaan yang tidak dimulai di dalamnya, fihi itu artinya di dalamnya, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, fahuwa abtar, maka dia terputus. Kemudian di sini dijelaskan wa fi qaulihi fihi, ya, dalam hadis Nabi yang berbunyi fihi di dalamnya itu adalah lis-sababiyah. Kalimat fihi itu adalah kalimat sababiyah, sebab, kalimat yang bermakna sebab. Ya. Ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu dikiaskan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Nah, begini. Ada hadis yang mengatakan begini. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang perempuan, kata Nabi, itu masuk neraka fi hirratin, di dalam hirrah, di dalam seekor kucing. Kalimatnya fi hirratin, di dalam seekor kucing. Ini secara bahasa maknanya begitu. Seorang perempuan, kata Nabi, ada seorang perempuan yang masuk neraka di dalam fi hirratin, ya, di dalam seekor kucing. Nah, fa di sini, fi itu adalah fa sababiyah, fa yang bermakna sebab. Jadi yang dimaksud fi hirratin itu adalah karena kucing, gitu loh. Bukan di dalam kucing. Ya, karena kucing, gitu ya. Seorang perempuan masuk neraka fi hirratin. Fi hirratin itu kalau secara bahasa artinya di dalam kucing, tapi maksudnya di sini adalah fa sababiyah yang bermakna karena kucing. Ada seorang perempuan, kata Nabi, masuk neraka karena seekor kucing. Nah, dijelaskan ai bisa babiha habasatha, atau karena sebab kucing. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Ai bisa babiha, atau karena kucing seorang perempuan ini masuk neraka. Kenapa? Habasatha, karena perempuan tadi menyekapnya. Disekap kucing itu sampai mati, nggak bisa makan, nggak bisa keluar. Akhirnya perempuan itu masuk neraka. Ya, itu perempuan yang masuk neraka karena kucing. Ada lagi perempuan yang masuk surga karena anjing. Jadi hewan ini jangan diremehkan. Kita menyayangi hewan saja bisa masuk surga. Apalagi kita menyayangi manusia, kan gitu.
Sebaliknya, kalau kita menyakiti hewan, bisa masuk neraka gitu. Contohnya ini tadi, perempuan ini. Dia menyekap kucing. Kucingnya sampai nggak bisa keluar, nggak bisa cari makan. Dan dia tidak kasih makan kucingnya itu. Akhirnya mati. Nah, perempuan yang menyekap, menyiksa kucing seperti ini akhirnya masuk neraka. Nah, kemudian ada hadis yang lain dikisahkan bahwa, ini hadis terkenal. Ya, seorang perempuan pendosa pezina, yang dosanya itu nggak karu-karuan lah udah. Ya, setiap hari berzina. Tapi kemudian di saat dia pulang dari berzina itu, dia melihat ada seekor anjing yang melongok ke sumur karena pengen minum tapi nggak bisa gitu. Mau minum air dari sumur itu nggak bisa karena dalam sumurnya itu. Karena merasa kasihan kepada si anjing ini, kemudian perempuan yang tadi pezina itu apa? Dia ambilkan air dari sumur itu menggunakan sepatunya. Diambilkan, dicidukkan, diminumkan si anjing itu. Nah, kemudian perempuan ini nggak lama kemudian meninggal. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kemudian apa? Allah mengampuni dosa-dosa perempuan ini karena dia menyayangi si anjing. Luar biasa, ya. Ini nyata, dia sampaikan oleh Rasulullah. Wahiyya imro'atun min Bani Israel. Dan itu adalah perempuan dari Bani Israel. Yang dikisahkan oleh Nabi ini, yang disampaikan oleh Nabi ini adalah perempuan dari Bani Israel. Sama, yang anjing tadi juga perempuan Bani Israel itu. Nah ini, wal abtar maqtu'udz dzanabi. Tadi kan hadisnya kullu amrin dzibalin la yuqra'u fihi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ya. Yang dimaksud dengan abtar itu apa? Al abtar maqtu'udz dzanabi. Yang dimaksud abtar itu adalah ekornya terputus. Berarti apa? Buntung, ya. Maqtu'udz dzanab, terputus ekornya. Wal aqta man quti'at yadahu au ihdahuma. Sedangkan yang dimaksud dengan al-aqta itu adalah orang yang terputus tangannya atau salah satu dari tangannya. Artinya sama, buntung juga kan gitu. Terputus kedua tangannya, hilang kedua tangannya, atau terputus salah satunya. Ya, itu disebut dengan al-aqta, buntung. Ya. Wal ajdam bidzal al-mu'jamah. Yang dimaksud dengan al-ajdam, dengan zal mu'jamah, dengan zal yang ada titiknya, bukan dal, tapi zal, al-maqtu al-yad, yaitu orang yang terputus tangannya juga. Ya. Wakila, ada yang mengatakan az-zahibul anamil, yaitu orang yang jari-jarinya itu terlepas, terputus. Itu ajdam. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud dengan al-aqta tadi, kalau kita bahasa Indonesia kan terputus gitu kan. Maksudnya terputus di sini adalah yang buntung. Ya, jadi maksudnya kalau kita melakukan sesuatu yang ada nilainya, sesuatu yang baik tapi nggak kita bacakan bismillah, itu sesuatu tersebut nggak sempurna, ada yang kurang. Seperti orang yang tangannya buntung. Seperti hewan, kucing misalnya, yang nggak punya ekor, buntung ekornya. Ini kan nggak sempurna. Seperti itu maksudnya, terputus itu begitu. Qala al-Barawiyu huwa illatun ma'rufatun fahuwa min babit tashbih al-baligh. Ya, yang dimaksud dengan aqta, ajdam, abtar itu adalah penyakit yang sudah terkenal lah, ya. Illatun ma'rufatun, yaitu penyakit yang terkenal, fahuwa min babit tashbih al-baligh, dan ini merupakan bentuk penyerupaan. Tashbih itu penyerupaan atau pengkiasan lah. Kenapa amalan yang tidak dimulai dengan bismillah itu dikatakan terputus? Nah, ini sebuah penyerupaan, pengkiasan, ya. Sebagaimana kalau hewan itu terputus ekornya, maka dia tidak sempurna. Atau orang yang terputus tangannya, buntung tangannya, itu juga tidak sempurna. Ini at-tashbih al-balik. Ini perumpamaan yang luar biasa tinggi gitu maksudnya. Wa ma'nal hadis. Nah, ini makna hadis tadi adalah makna hadis yang tadi yang kita baca, kullu amrin dibalin tadi, setiap perkara yang memiliki nilai yang agung, yang tidak dibacakan di dalamnya bismillah, maknanya adalah kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamatun atau wa 'uzmatun, setiap sesuatu yang memiliki kemuliaan dan keagungan, au kullu syai'in yutlabu au yubah, atau setiap sesuatu yang dituntut untuk dilakukan atau diperbolehkan untuk dilakukan, au kullu syai'in lahu qalbun, atau segala sesuatu yang memiliki hati,
au yamla'u qalban, atau memenuhi hati seseorang, la yubda'u bisababi dzalika syai', yang tidak dimulai dengan sebab kemuliaan tadi, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa kal hayawan al maqtu, maka sesuatu tersebut seperti seekor hewan yang terputus ekornya. Ya, jadi maknanya seperti itu tadi. Setiap perkara yang memiliki kemuliaan, setiap perkara yang dianjurkan atau bahkan mubah untuk dilakukan, perkara yang memenuhi hati, ya, artinya sesuatu yang bagus, yang menyibukkan hati kita dengan sesuatu yang bagus itu, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, itu seperti kal hayawanil maqtu adzanabi, seperti seekor hewan yang buntung ekornya. Ya, kucing yang nggak ada ekornya, buntung ekornya, sapi nggak punya ekor, itu kan cacat. Ya. Au kaman kuti ayadahu, atau seperti seorang yang terputus tangannya, buntung tangannya. Au kaman dhahabat anamiluhu, atau seperti orang yang hilang jari-jarinya, terputus jari-jarinya, buntung jari-jarinya. Au kaman bihi judhamun fi naqsihi wa aibihi syar'an, atau seperti orang yang terkena penyakit kusta atau lepra, fi naqsihi wa aibihi, di dalam kekurangan dan aibnya. Ya, artinya kalau orang kena lepra itu kan tangannya terputus semua, jari-jarinya, anggota tubuhnya banyak yang terlepas. Seperti itu. Kalau orang melakukan sesuatu yang baik tapi tidak dibacakan dengan bismillah. Nah, ini syar'an. Ini secara syariat, ya. Wa in tamma hissan, meskipun secara kasat mata sesuatu itu sempurna-sempurna aja gitu loh. Perumpamaan tadi seperti orang yang terputus tangannya, seperti hewan yang terputus buntutnya, yang cacat itu adalah perumpamaan secara syar'an, secara syariat. Artinya dalam pandangan Allah, dalam pandangan agama itu cacat. Tapi wa in tamma hissan, meskipun secara kasat mata sesuatu yang kita kerjakan itu sempurna-sempurna aja, lengkap-lengkap aja kan gitu. Kita makan nggak pakai bismillah kan nggak masalah sebenarnya. Makan juga tetap habis kan gitu. Tapi walaupun seperti itu, secara kasat mata dia sempurna, tapi secara syariat dia terputus atau tadi buntung, cacat gitu loh. Di mata Allah sesuatu itu cacat, buntung. Ya. Waqtulifa fil basmalah hal hiya ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin, dan ada sebuah ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang bismillah. Apakah bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, merupakan salah satu dari surat Al-Fatihah, wa min kulli suratin, dan bagian juga dari setiap surat dalam Al-Quran atau tidak? Ya, karena setiap surat Al-Quran itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali tadi surat Baroah atau surat Taubah tadi. Nah, ini ada pertanyaan dan ada perdebatan, apakah Bismillah ini termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Dan apakah Basmalah ini termasuk bagian dari setiap surat dari Al-Quran yang lain atau tidak? Fa'inda Malik, menurut Imam Malik, nah ini pendapatnya Imam Malik, Maliki ya, mazhab Maliki, annaha laisat ayatan minal Fatihah wala min kulli suratin. Menurut mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, basmalah itu tidak menjadi bagian dari surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lain. Jadi bukan dari ayat surat Al-Fatihah. Makanya mazhab Maliki, seperti yang kita lihat di Saudi Arabia itu, mereka kalau sholat, ya sholat-sholat yang jahar ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu, basmalahnya nggak dibaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, kan gitu ya. Itu karena mereka, menurut mazhab mereka, basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Gitu. Karena kalau kita berpendapat basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, harus dibaca. Karena sholat itu tidak sah kalau kita tidak membaca surat Fatihah. Dan kurang satu huruf pun dari surat Al-Fatihah itu nggak sah sholat kita. Nah, maka kalau mazhab Syafi'i menganggap basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca dalam sholat itu. Tapi kalau menurut mazhab Maliki itu tidak, karena bukan bagian dari surat
Fatihah, nggak harus dibaca, gitu ya. Wa inda Abdullah ibn Mubarak, menurut Abdullah ibn Mubarak itu seorang tabi'in kalau nggak salah, Abdullah ibn Mubarak ini, annaha ayatun min kulli suratin. Jadi menurut Abdullah ibn Mubarak, basmalah ini bagian dari ayat di setiap surat. Surat Fatihah juga termasuk, surat-surat Al-Baqarah, surat yang lain termasuk, menurut Abdullah ibn Mubarak. Wa inda Syafi'i, nah ini, menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun minal Fatihah wa turaddadu fi ghairiha. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca ketika sholat. Ya, harus dibaca, harus dijaharkan juga. Karena bagian dari surat Al-Fatihah, kalau tidak kita baca, tidak sah sholat kita. Bahkan kalau kurang satu huruf pun, kurang satu harokat pun, itu tidak sah sholat kita. Ya, dari Fatihah itu. Wa turaddadu fi ghairiha. Tetapi kemudian bacaan basmalah itu diulang di surat-surat yang lain. Ya, artinya bukan bagian dari surat, tapi diulang ya di dalam surat-surat yang lain. Dia hanya menjadi bagian dari surat Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kemudian diulang di surat-surat yang lain, sehingga di dalam mushaf-mushaf kita itu kita temukan di setiap surat itu ada basmalahnya. Itu adalah pengulangan dari Al-Fatihah gitu. Tapi bukan bagian dari surat yang lain. Walam yaktalifu fiha fin namli. Tetapi para ulama itu tidak berbeda pendapat di dalam surat An-Naml. Ya. Tidak berbeda pendapat tentang basmalah yang ada di dalam surat An-Naml. Surat An-Naml tahu ya? Surat ketika Nabi Sulaiman ingin menginjak semut itu ya. Nah, itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang hal ini, tentang bahwa fi addiha minal Qur'an. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam surat An-Naml itu bagian daripada Al-Quran. Karena memang ada dalam ayat kan, sehingga mereka tidak berbeda pendapat. Itu sudah pasti bagian dari Al-Quran. Wa min khawasihah, nah ini penting. Ini khasiat keutamaan dari basmalah. Ya. Wa min khawasiha, dan di antara keutamaan dari bacaan bismillah atau basmalah adalah idza talaha syakhsun 'indan naumi, apabila dibaca oleh seseorang saat mau tidur, ihda wa ishrina marratan, sebanyak 21 kali, aminatil kalailata minasyaitani wa amina baitahu minas sariqati. Ini menarik sekali. Wa amina min mautil fuj'ati wa ghairu dzalika minal balaya. Di antara keutamaan daripada bacaan basmalah adalah apabila kita membaca basmalah sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka yang pertama, dia akan aminatil kalailah minasyaiton. Dia akan aman dari gangguan setan ya pada malam hari itu. Nggak akan diganggu oleh setan pada malam hari itu saat tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amina baitahu minas sariqah. Rumahnya akan aman dari pencurian. Malam hari itu ketika dia membaca basmalah 21 kali sebelum tidur, rumahnya tidak akan mengalami pencurian. Wa amina min mautil fuj'ati. Yang ketiga, dia akan selamat dari mati mendadak. Ya, dia tidak akan mati secara mendadak. Tiba-tiba pas tidur kemudian sesek mati, enggak akan. Atau dia pas tidur ketiban atap, nggak akan. Tidak akan mati secara mendadak. Wa ghairu dzalika minal balaya. Dia akan selamat dari musibah-musibah yang lainnya. Afadahu Ahmad As-Sawi. Hal ini sebagaimana yang diberikan faedahnya oleh Ahmad As-Sawi. Ya, khasiat ini disampaikan oleh Ahmad As-Sawi. Itu keutamaan bacaan basmalah, luar biasa. Ini boleh kita amalkan ini sebelum tidur, baca 21 kali. Paling nggak sampai 2 menit itu. Bismillah 21 kali itu kan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, tapi bacaan yang ringan itu khasiatnya luar biasa. Pertama, aman dari gangguan setan. Kedua, aman dari pencurian. Ketiga, aman dari mati mendadak. Dan juga dari
ujian-ujian, bencana-bencana yang lainnya. Baik, sampai situ dulu ya. Ini masih banyak ternyata ini mukadimahnya. Bismillah aja panjang. belum. Ini belum alhamdulillah. Jadi kan mukadimahnya tuh ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Belum alhamdulillahnya ini. Baru bismillah aja ini. Wabihi nasta'in belum ya. Itulah namanya syarah ya. Kitab syarah tuh begitu, menjelaskan apa yang ada dalam kitab.